Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tati Karlina dengan NIM 8606915118. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PG PAUD UPBJJ Palembang. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ketiga dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan pembahasan Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Ada 4 pembahasan utama yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pembahasan yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Makna pilar itu sendiri dalam pendidikan adalah dasar, fondasi atau tiang penguat yang menopang sistem pendidikan agar tetap kokoh dan terarah. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan nasional, pilar pendidikan sangat penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan sebagai landasan dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan pendidikan modern. Contohnya, seorang guru tidak hanya mengajarkan pelajaran matematika kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan sikap jujur saat mengerjakan tugas dan ujian. Guru membiasakan peserta didik untuk disiplin datang tepat waktu, bekerja sama dalam berkelompok, dan menghormati teman saat berdiskusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian anak. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 dasar pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sungtolodo. Ing Ngarso Sungtolodo artinya di depan memberi teladan. Seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan etika. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru datang tepat waktu ke sekolah sebagai bentuk kedisiplinan sehingga peserta didik belajar menghargai waktu. Guru juga berbicara dengan sopan, bersikap jujur, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar peserta didik meniru perilaku positif tersebut. Selain itu, di era digital, guru dapat memberikan teladan dengan menggunakan internet dan media sosial secara bijak untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pembelajaran. Dengan adanya keteladanan guru, peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga belajar membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso artinya di tengah membangun semangat. Guru harus hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi, membangun semangat belajar, dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif serta menyenangkan. Guru berperan sebagai pembimbing dan penggerak dalam proses belajar. Contohnya, saat kegiatan diskusi kelompok berlangsung, guru ikut membimbing dan memberi dorongan agar peserta didik berani menyampaikan pendapat serta bekerja sama dengan teman-temannya. Guru juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui permainan edukatif, media pembelajaran menarik, atau ujian atas usaha peserta didik sehingga mereka lebih antusias dalam belajar. Dalam pembelajaran daring, guru dapat memberikan semangat dengan menyapa peserta didik secara aktif, memberi motivasi, dan menggunakan metode pembelajaran kreatif agar peserta didik tetap fokus dan tidak mudah bosan. Dengan demikian, prinsip Ing Madya Mangunkarso membantu membangun rasa percaya diri dan semangat belajar peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri, kreatif, dan percaya diri. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dengan tetap mendapatkan pendampingan dari guru. Contohnya, saat peserta didik mengerjakan tugas atau membuat proyek kelompok, guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir dan menyelesaikan tugas sendiri. Sementara, guru tetap mengawasi dan membantu jika diperlukan. Guru juga memberikan motivasi dan penghargaan atas usaha peserta didik sehingga mereka menjadi lebih percaya diri. Dalam pembelajaran daring, guru dapat menerapkan prinsip ini dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari sumber
sumber belajar tambahan melalui internet, tetapi tetap memberikan bimbingan agar informasi yang digunakan benar dan bermanfaat. Dengan penerapan Tutwuri Handayani, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Pembahasan yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam era digital saat ini. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Contohnya, 1. Dalam pembentukan karakter peserta didik, kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Oleh karena itu, guru perlu menanamkan nilai disiplin, sopan santun, tanggung jawab, dan empati melalui keteladanan serta pembiasaan positif. Tantangannya adalah menurunnya interaksi sosial secara langsung dan pengaruh budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang kedua yaitu dalam peran guru. Peran guru saat ini tidak hanya sebagai penyampai materi tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Tantangannya adalah masih adanya guru yang kurang menguasai teknologi digital dan terbatasnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Pembahasan yang keempat yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru mampu membentuk karakter peserta didik yang lebih baik di tengah pengaruh negatif teknologi. Semangat membangun motivasi belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran baik secara tatap muka maupun daring. Sementara itu, pemberian dorongan dan pendampingan dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara secara konsisten, pendidikan nasional dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kemampuan menghadapi tantangan perkembangan zaman. Demikianlah penjelasan dari saya tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.